pesan buat anak muda, perbanyak ketemu orang dan perbanyak menjelajah gitu. Berpetualang gitu ya. Berpetualang, iya. Oke. Karena banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita amati, dan akhirnya tuh kayak itu bikin insight baru ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di acara Teras Teman Ramadan Asik seperti biasa di Teras Ramadan. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, ngobrol hangat seputar aktivitas, seputar mimpi-mimpi yang diharapkannya, dan apa saja yang mudah-mudahan mendapatkan value atau ada nilai yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita. Dan ini merupakan persembahan dari Yayasan Islam Qudwatul Ummah, dan kalau sahabat Al-Qudwah suka sama tayangan kita ini, bisa di like, bisa di komen juga boleh, di share kalau misalkan ada manfaatnya, dan bisa subscribe juga. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu alumni angkatan pertama, ada Teh Vidi. Tepuk tangan Teh Vidi. Ya Allah, kaku banget ini anak ya. Oke, sama Teh Vidi. Sebelum kita ngobrol lebih banyak aktivitas Teh Vidi, mungkin bisa di-share dulu kepada sahabat Al-Qudwah nama lengkapnya, terus sekarang usianya berapa, lalu aktivitas belakang ini sedang ngapain aja? Mangga, silakan. Nama? Oke. Nama Vidya Damayanti. Sekarang usia juga nih. Oh iya dong. Agak ngeri ya kalau nyebut usia. Usia tahun ini 26. 26, oke, masih muda dong. Coba tanya saya. Gak berani. Iya, gak berani. Iya, 10 tahun berikutnya. Oke, terus? Aktivitas belakangan ini lagi enjoy di fasilitator Ilalang School. Oh, sekarang jadi fasilitator di Ilalang School. Di mana itu Ilalang School, kalau boleh tahu? Tempatnya di Rangkas Bitung, tapi lebih tepatnya lagi di Kampung Balida. Oke. Di daerah sentral ya? Daerah sentral ya, daerah sentral ke arah sana ya. Oke. Puasanya lancar, Teh? Alhamdulillah. Ada masalah, kan biasanya suka bawa perempuan itu suka ada urusan kewanitaan itu. Sekarang masih aman atau liburnya? Ada liburnya belum? Ada. Oh, ada kewajiban untuk mengganti nanti ya. It's okay. Selama puasa ini ngapain aja kalau boleh tahu nih aktivitasnya? Karena selain sebagai fasilitator itu tadi ya. By the way, sebelum itu fasilitator itu apa ya? Mungkin ada yang belum tahu sederhananya seperti apa. Kalau misalkan di sekolah formal, fasilitator tuh kayak guru ya. Guru. Tapi ini tuh bukan yang, kalau guru kan kayak ngasih informasi ke muridnya gitu ya. Kalau ini kita bukan cuma sekedar memberikan informasi, tapi kita juga nemenin si anaknya ini menemukan informasi itu gitu. Gitu. Tapi jadi kayak bukan kita sumber ilmunya, tapi kita tuh mengantarkan si anak ini untuk menemukan sumber ilmu tersebut gitu. Makanya disebut fasilitator. Tugasnya hanya mendampingi atau memfasilitasi saja sesuai kebutuhan yang diinginkan. Oke. Sip, seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, aktivitas selama bulan puasa ini ngapain aja, Teh? Selain puasa tentu saja ya. Selain aktivitas di Ilalang, itu kan dari pagi sampai siang, zuhur ya. Boleh deh diceritain nggak apa-apa aktivitas di Ilalangnya juga? Aktivitasnya jadi kayak dari pertama masuk tuh anak-anak jam 8. Jam 8. Terus biasanya ngaji dulu, terus sholat duha. Terus abis gitu kegiatan. Nah, kegiatan 2 pekan kemarin itu kita aktivitasnya pokoknya berkaitan dengan Ramadan gitu. Kayak misalnya bikin uli, bikin lepet gitu. Bikin penganan buka puasa. Iya apa enggak nih? Itu bukan cuma bukan puasa, tapi lebaran juga kan ya? Oh iya ya, buat lebaran juga bisa kan ya, uli sama lepet itu. Sama satu lagi bikin nastar kita. Oh, nastar, oke. Terus habis itu? Terus habis itu biasanya masuk jam 11 istirahat. Pada dikasih waktu untuk bisa tidur siang, bisa main kayak gitu. Pokoknya aktivitas pribadi gitu. Siap.
Selanjutnya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur pulang. Pulang, oke. Itu kalau Ramadan. Iya. Kalau hari normal biasa? Hari Hampir sama? normal biasa kurang lebih sama. Sama gitu ya. Oke, Cuma jadi bedanya di jam 11 itu biasanya ada yang piket gitu, piket masak. Jadi si anak-anaknya tuh yang kebagian piket masak tuh mereka tuh nyiapin makanan untuk teman-teman yang lain gitu. yang buat makan siang nanti. Iya, makan siang. Oh, itu menarik. Nanti kita gali ya. Oke. Nah, sebagai fasilitator di sebuah sekolah non formal katakanlah seperti itu ya di Ilalang School gitu. Jadi fasilitator, kemudian selain itu aktivitas di luar memfasilitasi apa? Di Ramadan ini ya. Di Ramadan ini Vidi sama temen Vidi tuh bikin project gitu, project Ramadan. Namanya tuh Read Aloud Goes to Kampung. Read Aloud Goes to Kampung. Ya. Oke, takut salah, takut kampus ya. Kampung. Jadi kampung. Ya. Coba di-explain, itu gimana maksudnya? Read aloud berarti bacanya kencang-kencang Iya, gitu? baca nyaring, membaca nyaring. Oh, Jadi baca kita tuh nyaring. bacain buku cerita anak-anak. Itu dengan suara lantang. Sebetulnya hampir sama kayak dongeng, cuma ini pakai buku gitu. Pakai buku. Jadi ada visualnya yang dilihat gitu. Kalau dongeng kan pakai boneka ya biasanya. Pakai properti segala tetek bengek lah ya gitu. Kalau itu hanya pakai buku. Pakai buku, terus dibacakan di depan anak-anak. Oke. Terus kita biasanya tuh kayak datengin kampung mana nih yang mau kita datengin. Kampung mana yang minta kita datang gitu ke situ. Oh. Apa sih? Kenapa Vidi ngerasa bahwa harus melakukan agenda itu gitu? Apa yang membuat Vidi harus melakukan proyek itu? Karena apa ya? Kayak dari Read Aloud-nya sendiri, anak-anak tuh suka banget diceritain. Oke. Sebetulnya bukan cuma anak-anak ya, kayaknya kita juga semua juga sama ya kalau suka diceritain gitu. Tahu nggak gosip si itu? Oh nggak, itu beda ya. Itu gibah ya. Tapi pada dasarnya benang merahnya sama ya, senang diceritain. Oke. Dan sepertinya di Rangkas Read Aloud itu masih baru gitu. Kecuali mungkin ada beberapa keluarga yang memang membiasakan di rumahnya gitu. Tapi ini tuh kayak satu kumpulan anak-anak gitu, satu kumpulan anak-anak. Jadi kita datengin ke situ, terus dibacain cerita. Nah tadi kenapa sih pengen ngadain itu kan? Lebih ke atas dasar apa gitu, Vidi ngelihat apa gitu? Karena aktivitas Vidi sama teman Vidi ini itu tuh emang di anak-anak. Oh, aktivitas yang berkaitan dengan Di anak-anak. Ilalang kan di anak-anak gitu ya. Terus kayak ngelihat anak-anak tuh kalau lagi dibacain cerita tuh kayak antusias gitu loh, kayak terus gimana gitu kan. Nah, jadi kita nggak pengen cuma anak Ilalang doang nih yang dapat gitu. Jadi kita coba road to kampung. Anak-anak di kampung yang lain juga bisa dapat apa namanya bagaimana Read Aloud itu. Artinya Vidi ngerasa bahwa ada banyak apa namanya Read Aloud ini sangat berpengaruh gitu terhadap anak-anak gitu. Emang apa gitu pengaruhnya kalau boleh tahu? Kalau anak-anak dibacakan nyaring gitu. Iya, jadi mereka tuh pertama nambah wawasannya ya. Udah pasti. Dari isi buku, dari isi ceritanya. Terus kayak interaktif gitu. Oh ya? Iya, jadi kayak kalau misalkan kita, jadi gimana nih teman-teman? Nanti mereka atau enggak mereka nanya, "Teh ini gimana?" gitu. Ya, jadi melatih interaksi mereka. Melatih kemampuan bertanya juga paling dulu. Jadi kayak mereka kritis gitu, kayak "Teh itu kenapa kayak gitu?" gitu. Tapi sama kitanya dipancing ya? Atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Kayak ngalir cerita, nanti mereka tuh tiba-tiba kayak, "Teh, ini kenapa?" gitu. Gitu. Terus apa lagi? Sama apa namanya? Ini. Kalau baca tuh kan ada huruf-hurufnya ya. Nanti pengenalan huruf juga di situ. Jadi secara tidak langsung ngajarin baca sebenarnya. Ngajarin baca juga. Sudah berjalan berapa lama nih selama sampai pertengahan Ramadan ini? Atau maksudnya sudah berapa kampung yang sudah didatangi? Atau ini proyek yang ke berapa kali selama Ramadan? Sebetulnya ini tuh proyeknya di Ramadan udah 2 kali. Ramadan tahun sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Terus kalau itu sukses. Alhamdulillah. Kategori suksesnya kan salah satunya bisa aja kan respon dari anak-anaknya baik gitu ya. Terus sekarang dilanjutkan lagi di proyek yang Ramadan kedua ini gitu. Terus gimana? Sejauh mana ininya? Apa namanya progresnya gitu proyek ini?
Sudah berapa kampung yang didatangi gitu atau apanya Berapa ya? gitu? 1, 2. Oh banyak. Kalau lebih dari 2 banyak ya? Enggak sih, sebenarnya nggak banyak sih, Pasti nggak banyak, banyak tapi kayak nggak banyak. kayak kita cuma ngisi sore ini kan biasanya kita sore itu ya kayak abis dari Ilalang terus rehat terus masuk abis asar tuh kita berangkat gitu. Katakan ada 10 mungkin? Enggak sih, Enggak nggak juga, nyampe 10. kurang dari 10 ya. Ya. Oke. And then terus apa lagi selain proyek Read Aloud ke Ghost to Kampung? Ada lagi agenda lain? Pas awal Ramadan kemarin itu lebih ke apa ya? Vidi sih yang belajarnya gitu. Jadi ada satu, boleh nggak sih diceritain Nggak kayak apa-apa, webinar ceritain. gitu? It's okay. Itu tuh tentang pendidikan gitu, kayak lo, pendidikan, Berkaitan dengan anak-anak juga? iya, Oke. menyemai pendidikan organik temanya tuh. Menyemai pendidikan organik. Iya, Organik kan berhubungan dengan tanaman. iya ya, kayak kebayangnya pasti gitu kan Oke, organik. tapi ternyata Ini tuh bahasa sederhana dari pendidikan fitrah based education. Jadi di sana tuh kayak nyeritain gimana kita tuh mendidik anak-anak kayak gitu. Terus kayak gimana target orang tua sukses ke anak-anak tuh gimana gitu-gitu. Oke. Jadi diibaratkan seperti menyemai sebuah tanaman gitu ya. Ke anak itu seperti itu. Oke, nice. Kemudian selain ilalang terus kemudian juga ikut-ikutan webinar gitu. Emang Vidi udah ngerasa sudah ngerasa cocok konser di dunia anak-anak gitu. Apa yang menjadi merasa bahwa kayaknya saya mau bergeraknya di jalur anak-anak aja deh gitu. Sebetulnya jujur sih bukan di anak-anaknya sih, jadi lebih ke anak-anak seneng karena mereka tuh pure gitu. Pure, jujur, Ya, natural. natural. Gitu. Nggak ada kayak kan kalau misalkan maaf orang dewasa tuh kayak suka ada. Nggak kayak mantan ya munafik gitu. Enggak. Jadi kayak suka Beda. ada ininya gitu, kayak nggak jujurnya gitu. gitu. Kalau Ingin anak itu terlihat apa baik lah ya, adanya. suka. Oke. Karena itu. Iya, terus apa ditambah lagi dengan konsep yang di Ilalang tuh menurut Vidi kayak apa ya, bikin ngerasa full gitu. Oke. Full dalam hal. Beraktivitas. Oke. Mungkin kayak pernah nggak sih? Berkreasi mungkin atau apa? Iya. Oke. Pernah nggak sih Pak Lilo ngerasa? Enggak. Belum dia. Iya. Saya antusias gitu ya, saking excitednya cerita Vidi gitu. Pernah nggak sih Pak Lilo tuh ngerasa beraktivitas tapi jiwanya tuh nggak keisi gitu, kayak kosong. Terpenjara gitu. Atau kosong? Enggak terpenjara, cuma lebih ke kayak ngambang aja gitu. Rutinitas saja gitu ya. Datang ke podcast gitu ya, terus pulang nggak dibayar. Nggak gitu juga. Iya ya, paham. Pernah sih ada masa-masa kayak gitu dulu, masa-masa setelah kuliah gitu. Emang yang dirasakan Vidi saat sebelumnya begitu? Setelah masuk komunitas di Ilalang ini? Ngerasa kayak, ini tuh apa ya? Ya pokoknya yang kosong-kosongnya jadi terpenuhi gitu. Terisi gitu. And then tadi kan bilang nggak juga sih, nggak sepenuhnya suka sama anak-anak gitu. Terus apa yang menjadi merasa bahwa Vidi harus concern di bidang ini? Karena apa ya? Vidi tuh suka banget sama aktivitas yang itu tuh esensial gitu. Oh my god, berat. Iya berat banget ya. Yang Jadi juga esensial. kalau ngomong ke orang kayak iya apaan sih gitu ya. Esensial, coba sederhanakan. Sesuatu yang punya makna. Iya punya makna. Oke. Apa yang Vidi dapatkan selama ini gitu? Apakah memang sudah menemukan makna hidup? Berproses sih. Berproses. Maksudnya proses menuju ke sana gitu. Semisal apa nih yang kan masih proses gitu ya, memang masih belum menemukan makna hidup, tapi pasti ada dong semacam tanda-tanda gitu. Oh ini kah gitu hidup itu? Pernah ngerasa? Iya, jadi kayaknya ini bener deh gitu yang dilakuin gitu. Soalnya ngerasa kayak karena konsepnya tadi fitrah ya. Oke. Jadi
ngerasanya tuh sesuai jalur itu aja gitu, maksudnya jalur, waduh kalau ngomongin jalur kebenaran asal gimana gitu ya. Jadi kayak gitu. Sesuai on the track aja Iya, on deh, the track, sesuai iya. dengan jalannya gitu. Oke, sesuai dengan fitrahnya. Iya, sesuai dengan kayak anak-anak misalnya usia segini tuh waktunya aktivitas Bermain. banyak bermain gitu ya. Oke. Gitu. Terus kayak usia segini apa gitu. Jadi kayak nggak yang kamu dijejelin aja gitu. Tapi mereka juga ada ininya gitu, tapi ada insight. sisi-sisi kekanak-kanakannya terisi gitu ya. Baik, oke. Terus kita bicara masalah ini ya, masalah Ramadan deh gitu ya. Nggak tahu ya, ini sih pandangan saya aja gitu. Kadang-kadang kalau melihat wanita itu kelihatannya cukup banyak ujiannya deh ketika melakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Betul nggak sih? Emang kalau laki lancar-lancar aja ya? Oh itu dia kayak setiap tahu. orang pasti punya ujiannya masing-masing gitu? Iya sih, maksudnya secara nggak tahu deh kalau Vidi sendiri gimana ngerasanya selama bulan Ramadan ini? Selain masalah kewanitaan itu ya, gitu. Kalau itu kan sudah itu ya sudah Allah berikan gitu liburan gitu. Iya. Apa? Atau tantangan yang ujian yang paling berat sih selama bulan Ramadan khususnya untuk perempuan itu apa ya? Sepengetahuan Vidi. Apa ya? Perempuan sama Ramadan. Yang Vidi rasakan aja deh, yang paling berat biasanya apa? Kalaupun nggak tahu, tapi mungkin Vidi punya ini kali pengalaman. Kayak nahan marah, kayaknya semua orang sih ya. Cuma kayak kan perempuan sentimen ya, maksudnya sensitif gitu kan. Jadi kayak ini bad mood ini gitu kan. Padahal kan bisa diminimalisir. Diminimalisir, apalagi lagi Ramadan gitu kan. Bisa direm ya. Gitu. Oh jadi Vidi ngerasa bahwa kayaknya sih perempuan lebih banyak ujiannya di amarah ya. Oke. Kalau Vidi menanggulanginya seperti apa? Kalau itu terjadi? Itu kayak harus diem dulu gitu. Terus mengheningkan cipta. Baiklah. Iya, muhasabah diri gitu kan ya. Istighfar, terus diem, hening dulu gitu ya. Merefleksi apa yang tadi kayaknya nggak terlalu reaktif juga kali ya gitu misalkan. Kayaknya nggak harus sebegitunya deh. Nggak harus sebegitunya gitu. Oke. By the way, Vidi abis dari lulus dari SMA angkatan pertama, Masya Allah ya, angkatan pertama. Gimana perasaan waktu itu tiba-tiba disuruh ke sebuah sekolah yang notabene angkatan pertama yang belum punya kelas juga saat itu ya? Aduh, iya benar. Gimana ya waktu itu? Kayak enggak pasti Vidi yang sekarang dengan Vidi yang dulu berbeda dong. Iya betul. Pengen flashback aja video waktu dulu gimana? Dulu Vidi anaknya pendiam banget. Yakin? Asli. Iya. Aduh. Iya sih kayaknya. Iya kali itu. Saat itu perasaan Vidi disuruh di sekolah yang notabene masih bangunannya belum ada, beberapa fasilitasnya juga belum memadai. Apa perasaan Vidi waktu itu? Vidi tuh sebetulnya pas awal masuk banget tuh low expectation banget Pak. Sama kayak gedung nggak ada itu nggak gimana ya, nggak jadi nggak jadi gitu. Patokan, nggak jadi impian juga, tapi lebih expect-nya kemana? Lebih ke kayak waktu itu kan kayak diminta untuk pesantren ya, jadi kayak udah dapat boardingnya kan ya udah gitu. Karena ada pesantrennya aja pada saat itu. Oke. Kayak orang-orang mengeluhkan fasilitas kayak gini. Ya udah gitu. Enggak ya, kalau Vidi biasa aja. Oke. Pada akhirnya itu yang membuat Vidi merasa menjalani sekolah di sini di asrama, di boarding lancar-lancar aja. Atau enggak juga? Tuh ada sih, maksudnya kayak ya gitu. Apa biasanya yang pada saat itu hal-hal yang bikin Vidi ngerasa banyak ujiannya ketika sekolah? Ya apa ya? Kangen rumah palingan ya? Iya sih. Kayak pas awal-awal ditinggalin gitu kan. Terasa dibuang ya?
serasa. Iya. Padahal iya, loh. Oke, terus? Bisa membuka kartu deh. Iya. Terus? Ya itu homesick sih ya pertama. Homesick. Terus kayak ini sih, kan beda banget ya kan. Vidi dulu MTS. Nah, MTS tuh kayak pulangnya zuhur terus sini sampai sore. Sampai Jadi sore. kayak terus malam belajar lagi Oh, dan iya. ya luar biasa. Cukup berat ya Iya, untuk sosialisasi dengan keadaan seperti itu. Butuh berapa lama untuk bisa move on dari kondisi itu? Hari itu. Sebenarnya kocaknya gini sih, enggak lucu. Baru mau ketawa. Kenapa? Pas awal-awal tuh kayak ya udah fine-fine aja gitu ya. Nah, pas sebulan itu kayak loh kok gitu. Udah ngerasa Iya, ngerasa keganjilan gitu. Kok gitu. Soalnya gini, ada anak yang barengan Vidi juga. Terus dia tuh kayak pas ditinggalin nganterin itu, pulang tuh orang tuanya. Dia tuh sampai ngejar-ngejar mobil orang tuanya gitu. Ya Allah. Nangis. Terus kayak Vidi tuh kayak apaan sih gitu. Terus pas udah sebulan Untung nggak ada baru soundtrack ku menangis Iya, gitu di situ dulu ya. belum ada. Oh, belum ada. Oke, terus sampai segitunya ya. Iya. Kalau Vidi berarti berapa tuh? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk bisa move on dari hal kayak gitu? Sebetulnya kayaknya sepanjang itu juga itu deh. Maksudnya kayak tiap 2 minggu sekali tuh kayak harus nelpon. Oh, sebetulnya iya, kalau homesick mah tidak pernah hilang gitu tidak ya. Oke, tapi minimal Vidi sudah mulai berdamai dengan sesuai dengan namanya Damayanti, berdamai dengan keadaan itu. Nah, maksudnya itu tuh sudah mulai berdamai dengan keadaan. Butuh waktu berapa lama? Kayaknya 1 semester deh. 1 semester. Iya. Oh, solong, lama sekali ya. Emang. Tapi iya namanya juga kan tiap orang beda-beda ya gitu. Apalagi Vidi dulunya dari MTS yang belum pernah asrama gitu ya, tiba-tiba ketemu asrama gitu. Oke. Terus hal apa yang paling terasa banget ketika waktu SMA gitu? Input apa yang didapatkan ketika waktu SMA sehingga ketika lulus itu berasa banget, minimal ke tempat kuliah, oh ternyata waktu SMA ini ya manfaatnya itu apa nih yang Vidi dapat? Sebetulnya kalau masalah akademik, maksudnya kayak waktu itu nggak ketinggalan banget, cuma emang nggak yang paling bagus gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak mata pelajaran yang lain-lain kayak yang matematika, bahasa Indonesia gitu-gitu, ya kayak ngerasa waktu itu biasa aja gitu. Biasa aja. Cuma ada mata pelajaran yang bikin Vidi tuh, atau aktivitas yang bikin Vidi tuh kayak ngerasa Vidi nyaman gitu. Oke. Ada salah satunya mentoring. Kayak gitu, itu kan bisa dikelompokin gitu. Dikelompokkan. Ya. Terus kayak lebih apa ya, lebih intimate aja gitu. Apa yang dirasakan langsung oleh Vidi itu dalam keseharian dan Vidi aplikasi dalam keseharian? Sebetulnya pas pertama kali adanya mentoring itu kan enggak yang langsung wah gitu ya, gimana gitu ya. Maksudnya kayak kan baru juga kenal ya, iya, istilah kan? itu juga. Lebih dulu tuh motivasinya malah lebih melenceng lagi. Apa Kayak waktu itu? dulu kan mentoringnya tuh Di luar? Iya, di luar. Pengen keluar asrama. Ketahuan bandel ini. Terus? Terus jadi kayak apa ya, seneng gitu. Terus lama-lama itu kan kayak tempat bisa kita sharing gitu-gitu. Oke. Kalau misalkan di sekolah atau di boarding gitu ya, kayak ngerasa jadi ngerasa waktu itu nggak dapet aja gitu, nggak dapet apa sih namanya, kayak kan banyakan ya. Siap. Nggak banyak banget sih, cuma ya lebih dari Nggak dapat momen untuk bisa lebih intim gitu ya, gitu kali ya. Kayak sama guru gitu ya, gitu. Jadi di Metro ini lebih punya banyak space untuk bercerita, berkeluh kesah juga. Betul sekali. Oke, dan itu Vidi bawa ke Kuliah. ke kuliahan. Iya. Apa yang Vidi lakukan gitu di kuliahan? Vidi di kuliah Juga punya. Iya, maksudnya kan tadi pertanyaannya yang terasa dibawa sampai kuliah dari SMA gitu. Vidi lanjutin mentoring di kuliah. Oh, lanjutin. Oke. Terus? Punya binaan juga? Iya, punya. Punya, oke. Karena ngerasain kayak Vidi ngerasa nyaman gitu di mentoring, jadi kayak adik-adik di bawah Vidi juga harus merasakan nih gitu. Oke. Merasakan
apa nih yang Ya, diharapkan? kayak kenyamanan, terus kayak saya punya teman. Kayak lagu ya, kenyamanan. Oke. Iya, kayak kekeluargaan gitu. Siap. Oke, menarik ya. Apalagi kan apa sih, jauh ya dari rumah, jadi kayak punya keluarga tuh kayak ngerasa Nah, gimana. itu penting juga ya. Apa namanya? Karena jauh dari keluarga, butuh sosok yang bisa diajak untuk sharing satu senasib gitu, katakanlah kayak gitu. And then apa lagi nih kira-kira selain mentoring yang bisa dirasakan? Kalau dulu Vidi aktif di organisasi enggak? Di kuliah apa di SMA? Di SMA. Di SMA, jadi masuk OSIS, masuk udah OSIS. OSIS aja ya, oke. Boardingnya Istima. Istima. Kerasa di kuliahan? Sebetulnya gimana ya, kalau di sekolah kan waktu itu dapet amanahnya di bendahara. Jadi kayak urusannya ya uang aja gitu, lebih ke keuangan gitu. Tapi pas di kuliah juga ikut organisasi. Ya, ikut di BEM, ikut di LDK gitu. Dan amanahnya tuh bukan yang keuangan, jadi beda gitu. Nggak sama gitu. Tapi minimal nilai-nilai keorganisasian, leadershipnya terasa ya di situ ya. Oke. Harus pulang sore gitu ya. Rapat. Oke, tapi Vidi ngerasa bahwa itu nggak sia-sia kan ya, apa yang didapatkan di SMA gitu. Akhirnya kepake di kuliahan, bahkan mungkin sampai sekarang dunia kerja gitu ya, dunia aktivitas Vidi yang dilakukan sekarang gitu. Oke. Pesan deh buat para remaja terutama yang putri gitu ya, yang seusia Vidi, yang punya gejolak, yang punya mimpi, tapi kadang-kadang ada sisi-sisi yang mereka lupakan, kayak misalkan melupakan adab, melupakan diri sendiri. Kayak misalkan kan saya pernah pernah dapat input ya dari tayangan seorang ustadz bahwa anak remaja sekarang tuh self love-nya mulai hilang, terutama yang perempuan. Itulah ya katanya yang membuat dia menjadi seperti menyerahkan apa saja kepada orang atau lawan jenis yang datang ke dia gitu. Itu Vidi ini nggak gitu, ikut prihatin juga ke situ nggak gitu. Oke. Nah, mungkin Vidi dengan aktivis Vidi yang lumayan banyak ini, mungkin bisa share dong gitu ke sahabat Al-Qudwah, terutama anak-anak muda nih sekarang. Harusnya sih sebagai seorang remaja, anak muda putri, itu baiknya seperti apa gitu, supaya kita nih menjadi pribadi yang produktif gitu, tidak salah langkah juga dan sebagainya. Boleh di-share silakan. Kalau yang baiknya kayak gimana ya, sebetulnya mungkin ini sih kalau tadi ini balik lagi ke yang ini miris ya ngelihatnya, maksudnya kalau kayak perempuan terus kayak dia dengan mudahnya gitu sampai kehilangan self love gitu ya, rasa mencintai diri sendirinya, sehingga diri sendiri aja diserahkan kepada orang yang bukan berwenang gitu. Kalau kita ini sih itu masuknya ke fitrah seksualitasnya. Oh iya. Jadi kayak mungkin itu yang ada yang terkikis atau mungkin dia kurang terstimulasi gitu. Jadi ada baiknya mungkin buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman remaja perempuan itu memang ya back to fitrah gitu. Caranya kayak gimana ya? Ya kita harus cari tahu gitu, kayak perempuan tuh semestinya gimana sih gitu. Mencari tahu kodratnya perempuan seperti apa. Misalkan dia harus bisa masak kah, atau misalkan dia harus menjaga auratnya gitu, kayak gitu-gitu. Terus sama harus cari komunitas yang sefrekuensi sih menurut gitu. Jadi ada kalanya ketika kita low, itu tuh ada teman kita yang mengingatkan, ingetin, nguatin gitu. Siap. Jadi itu ya, dua hal itu yang paling sangat dibutuhkan. Nah, Vidi kan sekarang lagi
concern banget di dunia anak-anak gitu. Jadi pengen tahu nih sebetulnya yang sekarang sedang terjadi masalah terhadap anak-anak itu apa sih? Lalu kemudian boleh deh sharing juga kepada pemirsa nih yang lagi nonton tayangan ini. Pesan untuk anak tuh harus kayak gimana? Harus seperti apa kan treatmentnya kepada anak-anak itu? Yang terjadi pada anak dulu sekarang ini apa? Anak-anak ya, kalau misalkan dia anaknya masih di bawah usia 9 gitu. Tahun. Ya 9 tahun, terus Usia SD lah. Usia SD lah ya. Itu kayak masa penguatan dari orang tuanya juga sih kali. Oke. Ya gitu. Jadi kayak gimana caranya dari keluarganya juga ngarahin anaknya tuh untuk ya tadi lagi-lagi sesuai fitrahnya gitu. Sesuai fitrah. Oke. Jadi kayak misalkan fitrah usia segini tuh usia SD tuh main gitu ya. Main tuh bukan sembarang main ngabrak gitu ya iya, kasarnya gitu. Tapi main yang kalau di Ilalang tuh ada namanya 114 aktivitas. Oke. Dan itu tuh salah satunya aja yang main bukan sekedar main apa misalnya? Silaturahim itu ada greetingnya, menyapa orang. Oh, ada nilai-nilai apa ya? Ya ada sebuah nilai di situ ya. Iya. Mungkin nilai moralnya juga. Iya. Terus ya main di alam itu observing, mengamati gitu-gitu. Oh, ada hal-hal yang itunya juga ternyata ya. Iya. Oke. Jadi orang tuanya yang justru harus apa sih bahasanya ngajijuhkeun gitu ya, Masya Allah. Iya, orang tuanya yang memang harus lebih tanggap gitu. Gitu. Berarti orang tuanya juga harus belajar juga dong. Betul sekali. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Kalau untuk anak-anaknya kira-kira perlu apa nih yang perlu disampaikan kira-kira? Kalau untuk anak-anaknya, kalau untuk usia 12 ke bawah, itu perbanyaklah bermain. Oh, banyak bermain. Oke. Di Karena alam, dengan bermain itu kayak numbuhin stimulasi di otak dan kayak dia tuh kebentuk jadinya kepribadiannya gitu. Oh gitu. Nah, usia sampai SMA tuh dia udah harus banyak ketemu orang, terus kayak kontribusi gitu-gitu. Jadi kayak dia udah harus aware nih kan dengan main itu nanti dia aware kan masalah di lingkungan, di masyarakat tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau usia sampai SMA tuh dia udah harus kontribusi dengan kayak dia punya apa, terus di lingkungan tuh ada permasalahan apa, terus dia sebagai jawaban dari permasalahan itu. Oh, harus terjun di situ ya? Terjun gitu. Oh, kalau waktu SD-nya itu dia hanya mengetahui dunia luar, tapi kalau SMP sampai SMA harus berkontribusi. Oke. Nice. Kok saya jadi ngeliat sosok Vidi yang lebih berbeda ya daripada waktu SMA? Iyalah, karena yang tumbuh kembang dong pastinya ya. Oke, ada pesan barangkali mungkin pesan terakhir mungkin menyampaikan ke pemirsa di sana yang lagi nonton. Apa aja deh terserah. Buat anak muda aja ya. Boleh. Pesan buat anak muda perbanyak ketemu orang dan perbanyak menjelajah. Gitu. Oke, berpetualang gitu ya. Berpetualang, iya. Oke. Karena banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita amati, dan akhirnya tuh kayak itu bikin insight baru ke kita. Dan bukan cuma ke kitanya, tapi akhirnya kita juga tumbuh keinginan untuk gimana nih, aku harus gimana untuk permasalahan kayak gini gitu. Tumbuh keinginan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Oke, sip. Sekarang sebelum kita closing ya, ada games dulu. Nah, gamesnya adalah sederhana aja, simple. Kok masih kaku sih? Oke, Vidi cuman tinggal tinggal kasih komentar aja dari nama-nama yang saya sebutkan. Aduh. Ada 10 nama yang akan saya sebutkan, kamu tinggal komentar aja. Oke. Yang pertama, Solehatun Nufus. Maksudnya satu kata gitu atau boleh, komentar aja. 1, 2, 3, terserah deh. Satu kalimat juga boleh. Tempat curhat, terus suka menasehati. Oke. 2, Lesti Kejora. Apa tanggapan Lesti? Wah,
Wah, dia tahu viral ternyata. Oh, iya dong. Oke. 3, Muhammad Yusuf Al-Fatih. Muhammad dia pengamat. Pengamat, oke. Ulfa Hajar Munawarah. Ambisius. Oh, ambisius. Tapi sekarang enggak. Oh, Udah jadi ibu-ibu. gimana sih? Temen bukan sih? Kok nggak tahu? Oh iya, kalau ngelihat dia tuh kayak bergelora, semangat Oh, gitu semangat loh. ya. Iya. Beda dong ambisius. Oh iya, iya, mah. maaf. Optimis lebih tepatnya. Optimis. Oke. Kelima, Lucinta Luna. Apa ya? Terserah. Punya bayi. Ini beneran gak sih? Oh. Oh, suka gosip juga ini anak. Oke, berikutnya Resiana. Ibu. Oh, ibu. Oki Setiana Dewi. Anggun. Anggun. Haja Iti Oktavia. Ini Ibu Bupati. Ibu Bupati, iya sih, nggak salah ya. Ya. Cari aman. Cari. Oke, Ibu Bupati yang tegas, Oh, gitu? iya, oke. Iya, sepakat. Oke, Sepakat. berikutnya Alija Muhammad Pranawa. Gondrong. Oh, kontrol. Oke. Terakhir, Topan Ariwibowo. Suka ngelucu tapi nggak lucu. Oh, parah nih, parah. Oke, garing ya lucunya ya. Ih, males banget emang orang itu. Saya juga males. Tapi ini makasih ya sudah mampir di Teras. Masya Allah sudah berbincang-bincang, sudah berbagi-bagi dengan kita tentang dunia anak, tentang fitrah bakat dan sebagainya. Masya Allah, semoga apa nih ya, cita-cita, nggak cuma cita sih, semoga harapan serta goal yang ingin coba TV golkan gitu bisa terlaksana gitu. By the way, goal yang ingin dilaksanakan dalam waktu dekat ini apa? Menikah? Oh iya, amin. Amin. Apa nih, Teh? Apa ya? Lebih ke belajar dunia fitrah sih. Ah, belajar Kayak dunia fitrah. itu seru sih menurut gue. Oke, sip. Kita doain ya, mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Dan sahabat Al-Qudwa, demikian obrolan kita, bicara-bicara kita dengan Teh Vidya Damayanti, alumni dari SMA Al-Qudwa angkatan pertama. Mudah-mudahan sih dari obrolan kita ada value, ada nilai yang bisa kita dapatkan. Dan jangan lupa untuk sahabat Al-Qudwa untuk senantiasa like, komen, kemudian juga apa sih satu lagi? Share ya, share dulu Oh, iya, kalau ada share. nilai tambahnya, terus juga subscribe ya. Dan terima kasih. Sekarang saya pamit, sampai ketemu di teras-teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.